Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Ali, yang pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video hasil record dari kegiatan peer teaching yang dilaksanakan pada Sabtu 9 Oktober 2021. Dalam pembelajaran ini saya mengangkat model pembelajaran project based learning dengan pendekatan STEAM, dilakukan untuk kelas 12 SMA di mata pelajaran fisika pada topik teknologi digital. Oke, berikut ini hasil rekaman yang telah saya lakukan dalam pembelajaran. Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita semua bisa melakukan pembelajaran dengan mendekati ideal pada kesempatan kali ini. Di sini Bapak akan melanjutkan materi untuk kalian di kelas 12 tentang teknologi digital ya. Jadi materinya ini sangat kontekstual banget, dimana kita sehari-hari sudah banyak terlibat dalam digitalisasi dalam bidang apapun. Jadi mari kita mulai. Kita akan melakukan suatu perjalanan yang akan kita coba menambah wawasan dan pengalaman ya di bidang fisika yang lebih kontekstual dari materi-materi yang lain, yaitu teknologi digital. Biar kita dalam perjalanannya tahu mau ke arah mana, Bapak sampaikan dulu ya tujuan pembelajarannya yang tercakup dalam indikator yang nanti mudah-mudahan bisa kalian lewatin. Yang pertama, ada identifikasi informasi dari berbagai sumber tentang teknologi digital serta aplikasinya dalam kehidupan manusia anak-anak. Yang kedua, kita juga akan menganalisis konsep transmisi data. Nah loh, ini bahasa baru ya, transmisi data dan penyimpanan data secara digital. Biar kita bisa interaktif dan Bapak juga mau dengar suara kalian, saya kasih sedikit apresiasi dulu ya. Dari kalian ada yang pakai provider apa aja nih? Bisa silakan open mic. Boleh anak-anak kalian coba ya, yang pegang gawai silakan coba masuk ke speedtest.net. Silakan siapapun, kalau bisa semuanya nih, semuanya dicoba ya. Speed test kita apa kenceng-kenceng ya. Saya akan klik go ya buat ukur kecepatan transmisi data. Saya kebetulan sharing, bukan endorse ya anak-anak. Bapak pakai First Media untuk layanan internet rumahan WiFi. Ini sedang melakukan pengukuran di bagian ping. Ping itu nanti saya jelaskan, istilah lainnya adalah latensi ya. Ini pengukuran ping. Sekarang ke pengukuran download ya. Pengukuran download sedang mengukur. Oke. Kalau ping nanti satuannya milisecond ya. Kalau download itu megabit per second. Megabit, sorry. Upload juga sama megabit per second. Oke. Ada yang sudah selesai juga? Saya sudah, Bapak. Sudah, ayo coba kita tanding ya. Mbak Putri, pakai provider apa kalau bisa, kalau boleh tahu, Mbak Putri? Pakai Telkomsel. Telkomsel, oke. Telkomsel unggul ya. Pingnya tadi ulangnya berapa, Mbak Putri? Ping 114. 114, beda jauh ya, milisecond. Terus itu waktu untuk bolak-balik data itu tertransfer dan balik lagi itu ya. Kalau downloadnya tadi boleh diulang, Mbak Putri? 54,25. 54, ini cuma 10 ya. Iya, oke. Jadi saya jelaskan dikit ya untuk persepsi anak-anak. Jadi yang barusan kita lakukan adalah pengecekan atau pengukuran transmisi data, alias bagaimana data itu dipindahkan seperti itu ya. Data di sini memakai kode biner yang nanti akan saya jelaskan juga. Dan saya mau kasih lihat aja ya. Di sini ada istilah ping. Ping itu nama lainnya latensi. Intinya ping ini adalah seperti di ikonnya nih, kayak ada panah ke kiri sama panah ke kanan. Indikatornya waktu ya gitu. Waktu untuk bolak-baliknya 7 milisecond. Udah cepat banget nih ya. Tapi Bu Putri tadi ratusan ya. 100 ya. Oh iya, Telkomsel juara ya gitu. Bukan endorse ini ya. Kelas 11 masih ingat nggak? Di konsep optika ada istilah total internal reflection atau pemantulan internal sempurna. Itu sama seperti pemantulan sempurna nggak ya Pak? Betul, iya. Hanya ada embel-embel internalnya. Pemantulan sempurna tuh berarti nanti gimana konsep fisikanya, Mbak Sanas? Masih ingat? Jadi tidak ada pembiasan cahaya, semuanya dipantulkan. Oke, penyebabnya apa tuh penyebabnya? Penyebabnya, aduh apa ya Pak? Lupa. Ayo, kira-kira kalau di kabel fiber optik itu antara bagian luar sama dalam ada kesamaan atau ada perbedaan bahan? Beda Pak. Beda. Berarti kalau beda bahan berhubungan dengan cahaya dan proses pembiasan, berarti intinya tentang apa tuh? Ini ya Pak, medium lebih rapat dan kurang rapat ya. Betul sekali. Pintar. Pasti dulu ranking 1 ya? Ranking 1 dari tengah-tengah. Ya. 1 dari akhir. Betul sekali. Kita di sini sedikit banyak menerapkan konsep fisika yang mungkin disadari atau tidak
selalu ada dalam perkembangan teknologi anak-anak ya. Nah, untuk lebih mengingat bagaimana peristiwa total internal reflection, saya coba ya perlihatkan video demonstrasi bagaimana kabel fiber optik itu menjalankan proses total internal internally reflection into the kurang lebih 1 menit ya, material. coba kita perhatikan. So, Nah, anak-anak, ini sumber cahaya ya, cahayanya sebut saja laser gitu ya, dan ini adalah kabel fiber optik, dalemannya kabel fiber optik ya gitu. Jadi bisa kita lihat berkas cahaya atau sinar dari sumber cahaya ini mengalami pemantulan sempurna alias tidak bocor ya, sehingga dalam transmisi data menggunakan kabel fiber optik yang secara fisis itu berupa cahaya, maka ketika kabel bengkok juga kita akan percaya bahwasanya ini tetap ditransmisikan dengan cepat dan ideal seperti itu. Kita coba untuk bengkokkan si kabel fiber optik, ternyata cahaya tetap keluar dari sini. Ini bukti bahwasanya cahaya akan tetap merambat dengan konsep pemantulan total sempurna secara internal, walaupun medianya itu bengkok-bengkok atau belok-belok, karena kabel itu biasanya ngikutin jalan ya Bu kalau ditanam di pinggir jalan ya. Oke ya, masih pada antusias ya sepertinya ya. Oke, kita coba geser selanjutnya ya. Nah, secara konten ini nih anak-anak ya, ada pengertiannya teknologi digital terus di versusin dulu sama teknologi analog gitu. Ada perkembangannya, ada kelebihan dan kekurangan, ada penyimpanan data dan transmisi data. Nah, dari penelaahan Bapak terhadap materi ini, rasa-rasanya akan lebih asik ya, akan lebih seru kalau kita bahasnya dikonsentrasikan ke 3 hal aja ya. Yang pertama, gimana sih sesuatu itu menjadi digital gitu kan, dan yang kedua kita akan belajar masalah penyimpanan data, dan terakhir kita akan belajar transmisi data seperti itu ya. Oke, sebelumnya biar tambah semangat dulu ya, ada tebak gambar nih, ada yang bisa nebak? Kadar ketampanan. Oke, kadar ketampanan otomatis naik Ya, peri, Beri. gajah. yo ya, disambung jadi apa anak-anak? Kadar ketampanan naik, otomatis naik ketika naik beri berat. Oke, iya. Nanti ya. Wede. Nanti jangan lupa ya, di waktu-waktu kalian harus ibadah ya gitu. Nah, sekarang kalau saya sebut ini ice breaking juga, ada yang tahu nggak ini maksudnya apa nih? Atau ini ada kata di balik dari kode ini loh? Ada yang bisa tebak? Oke ya. Biner ya Pak ya, apa Iya. itu? Ini kalau ada yang udah pernah paham namanya biner. Jadi kalau saya boleh langsung aja, ini artinya biner. Ya, jadi 8 baris pertama huruf B, 8 baris berikutnya huruf I, dan seterusnya, sehingga di setiap 8 baris ini mengkodekan 1 huruf ya. Jadi kita masuk ke bagian pertama Bapak Ibu ya. Kita masuk ke bagian pertama di pertanyaan esensial. Bagaimana sih penerapan konsep biner dalam sinyal digital gitu? Atau simpelnya gini, gimana sih caranya kita mendigitalisasi sesuatu yang belum digital atau analog gitu Pak, anak-anak ya. Jadi ceritanya kita punya data input berupa misalkan nih suara ya, atau visual, atau malah gambar ya. Nah, semuanya itu kemudian dibuat kode binernya ya. Jadi intinya simpelnya gini anak-anak, mengdigitalisasi itu intinya membuat input dari sumber data itu menjadi biner. Biner itu adalah kode yang hanya terdiri dari 2 angka. Kita tahu sistem bilangan atau sistem kode kita 1 sampai 10. Tapi ada lagi sistem biner, cuma 1 samaan 0 ya. Kalau boleh dibilang ini juga melambangkan on dan off seperti itu ya. Jadi data yang nanti biner itu kemudian dijadikan sinyal digital seperti itu. Sinyal digital sendiri kalau 0 itu berarti datar, nggak punya amplitude. Kalau nanti 1 berarti punya amplitude. Kita lanjut aja ya ke bagian berikutnya. Nah, kalian akan melakukan kerja proyek ya. Karena jumlah siswa sekitar 28-30, nanti saya bagi jadi 7 kelompok. Nah, setiap kelompok isinya 4 orang, nanti dalam 7 kelompok itu akan menangani 1 proyek. Nah, sekarang saya belum bagi nih, kelompok apa menangani proyek apa, biar semuanya fokus dulu ya. Oke, topik proyek pertama itu nanti bagaimana penerapan konsep biner dalam sinyal digital. Nanti dieksplorasi lagi lebih detail dan lebih baik ya. Nah, yang kedua, topik proyek yang kedua adalah bagaimana perbedaan RAM dan ROM. Kita masuk ke materi penyimpanan data. Oke, yang ketiga topiknya adalah komparasi device memori eksternal. Oke, ada yang bisa sebutin satu? Anak-anak, ada yang bisa sebutin contoh memori eksternal? Flash disk Pak. Ya, termasuk betul, ya? flash disk. Ada lagi? Hard disk. Hard disk, ya. Kalau boleh, tadi yang sebut flash disk sama hard disk kira-kira bisa kategorikan nggak? Yaitu penyimpanan magnetik, optik, atau penyimpanan awan? Kalau hard disk termasuk penyimpanan magnetik. Kalau flash disk?
Kalau flash disk termasuk penyimpanan optik. Oh, Magnetik, Pak. magnetik ya, ini ada tulisannya ya. Ya. Wah, kurang fokus nih, kurang Iya, fokus. Pak. Ya, siap. Oke, topik berikutnya tentang transmisi data. Ada 4 topik nih, ya. Yang saya boleh sebutin, pertama topiknya kita duelkan, komparasikan antara kabel sama nirkabel, ya. Kalau simpelnya saya ceritain, kabel itu pakai kabel LAN gitu, kalau nirkabel itu pakai WiFi, ya. Kalau kalian di sekolah kan ada yang pakai kabel LAN sama ada yang pakai WiFi sekolah nih, hotspot gitu. Itu tentang itu ya, topik yang keempat. Topik yang kelima, transmisi data via fiber optik, karena ini merupakan hal yang kekinian. Telkomsel per 2020 pakai jaringan fiber optik. Silahkan nanti dieksplorasi nih untuk dieksplanasikan di proyek yang kalian buat. Keenam, ada topik kapasitas dan kecepatan transmisi data. Nanti bisa studi kasus ya, antara IndiHome, Disnet, sama First Media. Atau bisa juga Telkomsel lawan Tri lawan XL mungkin ya, seperti itu. Nanti bisa kalian coba paparkan di proyek yang kalian nanti buat, seperti itu. Dan terakhir, kita komparasikan jaringan 4G dan 5G, atau barangkali mau ada yang mengkomparasikan 4.5G sama 5G juga boleh ya. Pokoknya yang berkaitan dengan generasi seluler, generasi transmisi data di jaringan seluler, seperti itu ya. Dan terakhir, slide terakhir Bapak, itu ada penjelasan nih tugas proyek yang nanti bakal kalian coba buat ya, dengan pendekatan STEAM. Bentar, sebenarnya teman-teman ada yang udah pernah dengar belum? STEAM itu apa? Belum Saya tahu, Pak. sudah Pak. Science, Coba, Technology, Mhm. and Engineering, Mhm. Art, Dan Matematik. Oke, nanti saya berikan pada kalian LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sana juga nanti saya akan contohkan atau saya tampilkan maksudnya sains itu apa, teknologi itu apa, rekayasa itu apa, seni itu apa, matematik itu apa. Nanti kalian isi ya deskripsi bagian dari topik yang kalian nanti dapat, bagian sainsnya apa, bagian teknologinya apa, sampai bagian matematikanya apa, seperti itu ya. Nanti Bapak akan share di Google Doc yang nanti secara berkelompok kalian bisa mengisinya secara bersamaan. Nanti bisa Bapak lihat nih ya, kerja sama timnya ada nggak nih dalam merumuskan pendekatan STEM di proyek ini ya. Nah, ini kan baru analisisnya nih, analisisnya secara STEM. Nanti Bapak harap juga, bukan harap ya, ini kewajiban. Bapak juga akan mewajibkan kalian dalam satu kelompoknya membuat output hasil karya berupa poster ya. Nah, nanti di LKPD ada spesifikasi posternya sama kriteria penilaiannya. Tapi intinya saya mau mengingatkan, poster di sini intinya berisi infografis atau ya kalimat, bukan kalimat ya, penjelasan secara padat ya tentang topik yang kalian angkat. Ya, nanti posternya Bapak pamerkan di art space. Jadi harus bagus. Hal seperti ini teman-teman jangan dianggap remeh. Bikin poster itu juga intinya mengaplikasikan STEAM tadi, dan menjadi salah satu bahasanya nanti di dunia mahasiswa itu menjadi suatu kompetisi ya, kompetisi ilmiah, dimana ya kita juga dari sekarang akhirnya harus kenal dan sedikit banyak mengasah bagian engineering dalam suatu proses. Apa itu bagian engineering? Mengolah dan merancang, seperti itu ya, merancang poster dan bahasanya merancang isi-isi dari sisi posternya, seperti itu anak-anak. Anak-anak barangkali Bapak dalam pertemuan ini hanya menjelaskan konten yang sifatnya kulitnya saja ya, tapi mungkin kalian belum paham secara detail dan belum secara formal ya, makanya kita sekarang mendalami itu. Oke anak-anak, ada yang mau ditanyakan dulu barangkali? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, coba Bapak ini ya, Bapak minta umpan baliknya gitu ya. Intinya Bapak angkat 3 hal, oke? Bapak angkat 3 hal untuk dijadikan tugas proyek yang nanti bercabang jadi 7 pertanyaan esensial. Nah, Bapak mau minta recall dong ke anak-anak semua. 3 itu apa aja ya? Coba nyebutin satu juga boleh kok. Penyimpanan data, Pak. Ya, yang pertama penyimpanan data. Ada lagi? Transfer. Nah, Di tadi bahasa fisikanya apa tuh? Transmisi digital Transmisi gitu. Terakhir, yang sebenarnya menjadi dasar dari materi ini, yang abis ice breaking tadi. Kode biner itu ya Pak? Iya betul, tentang kode biner. Mudah-mudahan bisa dipahami karena ini mode pembelajaran daring anak-anak. Bagaimanapun juga ruang kita tidak terbatas tapi waktu membatasi ya. Ada yang mau ditanyakan barangkali mengenai materi ataupun mengenai proyeknya? Silakan anak-anak. Ada pertanyaan? Sudah jelas Pak. Sudah jelas ya? Iya baik. Bapak tutup dulu kalau demikian. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah terpancing ya bahwasanya apa yang mau kita jalani ini merupakan sesuatu yang banyak menambah wawasan dan penting banget buat kita. Oke anak-anak, kita tutup dulu dengan berdoa. Terima kasih banyak. Silakan kita berdoa dulu dengan
kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilakan. Oke, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan dengan doa ini membuka kelancaran dalam 1 minggu ke depan. Kalian bekerja sama, berkolaborasi, mengembangkan berpikir kritis dan kreativitas. Dan nanti kita coba laporkan di pameran virtual Art Space ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa Pak bagus-bagus ya, bisa Pak keren-keren. Tentunya nanti akan ada penilaian populer juga di sosial media. Siapa yang paling banyak likes-nya, itu yang akan menang. Ya, yang menang nanti bakal saya kasih sesuatu. Terima kasih, mohon maaf atas kehilafan atau salahnya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Siang, Pak. Baik, ya, terima kasih.